Ja, Astagfirullahaladzim. lu kenapa? Pasti mikirin si Aisyah ya? Bukan. Udah, jangan galau. Masih banyak cewek-cewek. Udah bro, ada lagunya tuh Aisyah tuh. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Selalu bersama. Pokoknya ya gitulah pokoknya mah. Bukan tentang Aisyah. Tapi tadi Ana telat bangun subuh. Kita tahu kan keutamaan sholat subuh itu. Yang pertama, waktu subuh adalah waktu berkumpulnya malaikat malam dan malaikat siang. Kemudian sholat qobliyah subuh juga mempunyai keutamaan lebih baik daripada dunia dan isinya itu. Jadi Ana tadi galau karena telat sholat subuh. Ya bukan karena Aisyah gitu. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat Madinah Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan segala rahmatnya yang telah diberikan olehnya kepada kita semua, sebentar lagi tidak terasa kita akan dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan yang sangat kita rindukan, sangat kita nanti-nanti, yaitu bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan usia kita disampaikan dengan bulan yang sangat Allah berikan keberkahan di dalamnya, dengan penuh rahmat di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Madinah Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sekian banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dalam masalah peribadahan serta fadilah-fadilahnya, ada satu peribadahan yang di dalamnya terdapat fadilah yang sangat banyak serta luar biasa, yaitu sholat berjamaah subuh di masjid. Sahabat Madinah Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali fadilah keutamaan yang Allah berikan dalam sholat subuh berjamaah di masjid. Jika kita lihat kosakata subuh itu sendiri, sedikitnya memiliki dua padanan arti yang mewakili. Yang pertama, subuh artinya adalah pionir atau pergerakan yang pertama. Ini mengindikasikan kepada kita bahwa seorang muslim yang setelah melaksanakan sholat subuh, dia tahu apa yang akan dikerjakan waktu itu. Yang kedua, sholat subuh adalah planning atau perencanaan. Jadi seorang muslim sudah memiliki rencana untuk apa saja waktu itu, hari itu yang akan dilaksanakan olehnya. Ini menunjukkan bahwa jika seorang muslim ditanyakan, Anda mau apa, mau kemana dan sebagainya, kemudian dia bingung akan menjalankan atau mengerjakan apa, maka ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan atau diwakili oleh bahasa subuh itu sendiri. Sahabat Madinah Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak keutamaan yang Allah berikan pada sholat subuh berjamaah itu, di antaranya satu, keutamaan sholat subuh berjamaah adalah disaksikan oleh para malaikat. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-78, Allah mengungkapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghosaqil laili wal qur'anal fajr. Innal qur'anal fajri kana masyhuda. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam,
serta sholat subuh. Karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dalam Sahih Muslim diungkapkan, Rasulullah SAW bersabda, para malaikat malam serta siang berkumpul pada waktu sholat subuh. Mereka mengabsen siapa saja di antara kaum muslimin yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang yang telat atau tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ketika orang lain sholat subuh berjamaah, ketika dilaporkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang mulia melaksanakan sholat berjamaah, ternyata kita masih enak-enakan tidur dan sebagainya. Ini yang pertama, bahwa sholat subuh berjamaah disaksikan oleh para malaikat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya mengungkapkan bahwa sholat subuh berjamaah adalah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang akan menjaga orang tersebut. Bahkan dalam kitab Faidul Qadir, Imam Nawawi menegaskan, orang yang meremehkan, orang yang meninggalkan sholat subuh berjamaah, maka hilanglah jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan akan dilemparkan ke dalam neraka. Ini menunjukkan pesan kepada kita, jangan sampai kita meremehkan, jangan sampai kita menganggap enteng terhadap keutamaan sholat subuh berjamaah ini. Beliau menambahkan, Imam Nawawi menambahkan, yang disebut penjagaan di sini adalah di dunia dan di akhirat. Itu yang kedua. Keutamaan yang ketiga yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah adalah pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebagaimana hadis yang diterima dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh sebelum subuh pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bukankah kita dalam keseharian, dalam salah satu kegiatan kita itu untuk mencari kenikmatan dunia dan sebagainya, tapi Allah berikan kepada orang yang melaksanakan qobla subuh, 2 rakaat qobla subuh berjamaah, yaitu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sahabat Madinah Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sebuah kisah yang dicatat oleh Imam Malik dalam kitabnya yang monumental, yaitu Al-Muwatta, bahwa suatu ketika Umar bin Khattab, beliau sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah beserta kaum muslimin yang lain. Tapi sampai akhir sholatnya, beliau tidak menemukan atau tidak mendapati salah satu sahabat, yaitu Sulaiman bin Abu Hathamah. Setelah beres sholat, kemudian beliau pergi ke rumah Abu Hathamah tersebut dan menanyakan kemana dia tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kata ibunya bahwa Abu Hathamah melaksanakan sholat malam semalam suntuk sampai ketika waktu sholat subuh tiba, dia tidak merasa kuat untuk pergi melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, aku lebih menyukai sholat subuh berjamaah di masjid dibandingkan sholat malam semalam suntuk. Sahabat Madinah Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tidak boleh kita melaksanakan sholat subuh sampai larut malam, bahkan menjelang subuh. Tapi kalau hal itu bisa menjaga kepada peribadahan yang lain, maka kita harus memanajenya dengan baik. Inilah keutamaan di antara sholat subuh berjamaah. Yang terakhir, Dr. Ar-Raghib Al-Sirjani dalam kitabnya Kaifatu Hafid Sholatil Fajr, beliau mengungkapkan salah sebuah kisah dari seorang sahabat yang mulia, sahabat Rasulullah SAW, yaitu Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik, beliau menangis ketika mengingat tentang penaklukan kota Tastar. Tastar merupakan salah satu daerah yang terletak di daerah Persia atau Iran. Waktu itu kaum muslimin mengepung daerah Tastar itu selama 1 tahun setengah. Ketika terjadi peperangan, kaum muslimin masuk menerobos
ketika matahari akan tiba. Terjadilah pertempuran yang tidak bisa dielakkan lagi antara 30.000 pasukan kaum muslimin melawan 150.000 pasukan Persia waktu itu. Terjadi peperangan yang sangat sengit, yang sangat dahsyat waktu itu. Tapi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Yang pada saat itu matahari tidak lama terbit, terjadilah kemenangan bagi kaum muslimin semuanya. Dan mereka baru sadar bahwa peperangan itu menghadang mereka untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah tepat pada waktunya. Ketika mengingat hal itu, Anas bin Malik mengatakan, buat apa kota Tastar bagiku jikalau aku tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah tepat pada waktunya. Sahabat Madinah Persis TV yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan Anas bin Malik ini mengungkapkan bahwa keutamaan yang beliau sadari, yang beliau pahami, bagaimana dahsyatnya, utamanya sholat subuh berjamaah di masjid. Sampai-sampai beliau meratapinya, sampai-sampai beliau senantiasa menangis ketika mengingat penaklukan kota Tas tersebut. Meskipun itu ada dalam tataran rukhsah yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada dalam peperangan di medan jihad. Tapi bagi beliau itu adalah suatu yang sangat menyedihkan kepada beliau. Sahabat Madinah Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari sebagian fadilah yang Allah berikan kepada kita selaku umat Islam di antara keutamaan sholat subuh berjamaah. Hal ini menunjukkan bahwa jangan sampai kita meremehkannya, jangan sampai kita meninggalkannya, karena Allah memberikan keutamaan, memberikan fadilah-fadilah kepada orang yang senantiasa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk supaya diistiqomahkan untuk senantiasa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid serta menggapai segala karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan bagi yang melaksanakannya. Sekian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.